Halo semuanya, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah multiple where conditions dan penggunaan between and pada query. Kita mulai dengan multiple where conditions. Kita bisa menggunakan and atau or untuk menuliskan lebih dari satu kondisi pada query. Di sini kita masih menggunakan database kita di video pertama dan video kedua. Misalnya, kita ingin menampilkan dua kondisi. Nah, sebelumnya kita tampilkan dulu data atau record yang ada dalam tabel daftar pegawai. Misalnya, kita akan menampilkan dua kondisi. Nah, yang pertama ini yang kita akan bahas adalah N. Di dua kondisi dengan menggunakan N. Misalnya, kita ingin menampilkan tempat lahir yang sama dengan Pontianak dan alamat sama dengan Gajah Mada. Penulisannya berarti where tempat lahir sama dengan Pontianak and alamat Oke, seperti ini penulisannya. Where tempat lahir sama dengan Pontianak dan alamat like Gajah Mada. Karena di sini kita tidak akan menuliskan secara lengkap alamatnya, tapi cukup mencari alamat yang mengandung kata Gajah Mada. Makanya kita gunakan like dan menggunakan wildcard %. Sebelum kita execute dan tampilkan hasilnya, kita coba analisa dulu. Di sini ada dua kondisi yang akan kita filter. Yang pertama adalah tempat lahir. Di sini yang akan kita tampilkan adalah tempat lahir yang sama dengan Pontianak. Dari data yang kita miliki, ada 4 record yang tempat lahirnya sama dengan Pontianak. Itu record pertama, kelima, 7, dan record 10. Sekarang, setelah tempat lahir sama dengan Pontianak, ada satu kondisi lagi yang kita tuliskan dengan menggunakan fungsi N. Ingat, jika kita menggunakan fungsi N, maka kondisi yang dihubungkan oleh N itu harus terpenuhi semuanya. Karena di sini hanya ada satu N, berarti ada dua kondisi, yaitu kondisi di bagian tempat lahir dan yang alamat. Kita gunakan N, maka kedua kondisi ini harus bernilai true atau harus terpenuhi. Di sini memang ada 4 record yang tempat lahirnya sama dengan Pontianak. Tapi sampai di sini datanya belum akan ditampilkan karena masih ada lanjutan dari kondisi ini, yaitu menggunakan N. Oke, jadi sudah ada 4 record yang memiliki nilai Pontianak di kolom tempat lahir. Tapi apakah 4 kolom itu juga memenuhi ketentuan atau kondisi selanjutnya? Nah, kita cek. Apakah tempat lahirnya Pontianak? Ya. Dan apakah alamatnya mengandung Gajah Mada? Tidak. Maka data pertama tidak ditampilkan. Data kelima, Pontianak? Ya. Gajah Mada? Tidak. Maka tidak ditampilkan. Data ketujuh, Pontianak? Ya. Alamat? Tidak. Karena dia bukan Gajah Mada. Maka tidak ditampilkan. Oke, data terakhir. Tempat lahir Pontianak? Ya. Alamat mengandung Gajah Mada? Iya. Maka hanya ada satu data yang memenuhi ketentuan ini. Oke, ini adalah penggunaan N. Ingat, dua-duanya harus terpenuhi. Baik itu di area tempat lahir maupun di alamat. Nah, beda penggunaan dengan OR. Jika N, semua kondisi harus terpenuhi, berbeda dengan OR. OR ini cukup salah satu terpenuhi saja, maka datanya tetap akan ditampilkan. Oke, kita bisa lihat nanti bedanya. Nah, di sini bisa kalian lihat hasil dari kedua sintaks ini. Perbedaannya hanya ada pada penulisan N dan OR-nya, jadi penghubung dari kedua kondisi ini. Kondisi pertama, untuk soal pertama atau untuk kasus pertama, menggunakan N sebagai penghubung dari dua kondisi, sedangkan untuk kasus kedua, menggunakan OR dalam menghubungkan dua kondisi ini.
and dua-duanya harus terpenuhi, sedangkan or cukup salah satu saja terpenuhi, maka data tetap akan ditampilkan. Nah, di sini tempat lahirnya Pontianak, ya, maka tampilkanlah yang tempat lahirnya Pontianak. Lalu kita cari lagi alamatnya yang mengandung Gajah Mada. Di sini ada dua data yang alamatnya sama dengan mengandung Gajah Mada. Itu perbedaan and dan perbedaan or. Selanjutnya adalah tugas kalian. Tugas kalian untuk materi and dan or ada beberapa, cuman ini masih dua kondisi. Nanti kita akan bahas 3 kondisi. Nah, untuk and, tugas kalian adalah, berarti ini nomor 9 nih. Tampilkan daftar pegawai yang berasal dari Pontianak dan namanya mengandung li. Oke, ini adalah lanjutan dari tugas kalian minggu lalu di video sebelumnya. Tugasnya adalah tampilkan daftar pegawai yang berasal dari Pontianak. Ini boleh saya enter saja biar lebih jelas. Dan namanya mengandung li. Jadi ini adalah tugas kalian yang ke-9. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke N 3 kondisi. Nah, di sini kita akan fokus ke N dulu ya. Jadi kita bisa mengabaikan si OR. Kita akan fokus ke N. Sekarang kita akan coba N 3 kondisi. Misalnya, kita ingin menampilkan semua data yang alamatnya mengandung gang. Cuman sebelumnya kita akan tampilkan dulu datanya. Alamatnya yang mengandung gang. Oke, di sini ada banyak data yang alamatnya mengandung gang. N dan kodenya dimulai dengan 96. Oke. Kode yang dimulai dengan 96 itu ada 3. Dan mengandung gang. Nah, itu hanya ada satu data. Data keempat, di mana alamatnya mengandung gang dan kodenya dimulai dari 96. Dan tempat lahirnya sama dengan C Ayak. Dan dia juga memenuhi syarat di mana tempat lahirnya sama dengan C Ayak. Ini saya hapus ya tugasnya. Jadi ingat tugas kalian ke-9 adalah tampilkan daftar pegawai yang berasal dari Pontianak dan namanya mengandung li. Ini tugas untuk materi N 2 kondisi. Kita akan bahas N 3 kondisi. Jadi kondisi pertama tadi adalah di mana alamat mengandung gang. Kita gunakan like. Dan ini supaya lebih rapi, kita coba seperti ini saja lah ya. Oke, alamat mengandung gang dan kode dimulai dari 96, berarti kita bisa gunakan like juga. 96. Dan kondisi ketiga adalah tempat lahir sama dengan C Ayak. Seperti ini. Tampilkan daftar pegawai yang alamatnya mengandung gang dan kodenya dimulai dari 96 dan tempat lahirnya sama dengan C Ayak. Nah, seperti yang sudah kita coba cek secara manual tadi, ada satu data yang memenuhi ketiga kondisi ini, yaitu kode 9623, di mana alamatnya mengandung gang dan kodenya dimulai dari 96 dan tempat lahirnya C Ayak. Itu untuk N 3 kondisi. Tugas kalian adalah, jadi ini adalah tugas ke-10. Tugas ke-10. Tampilkan daftar pegawai yang kodenya dimulai dengan aja lah ya. Dimulai dengan 98
dan namanya berawalan D, dan alamat mengandung gang. Jadi ini adalah tugas kalian nomor 10. Nah, kalian bisa gunakan N3 kondisi untuk menyelesaikan soal nomor 10. Kita lanjut ke OR. OR 2 kondisi tadi sudah kita coba, dan juga sudah dijelaskan perbedaan antara penggunaan N dan penggunaan OR. Sekarang kita akan membahas fungsi OR. Tadi sudah saya jelaskan OR 2 kondisi di awal-awal video tadi. Maka tugas untuk OR 2 kondisi adalah tampilkan daftar pegawai yang namanya mengandung MUI atau LI. Ini adalah soal yang ke-11. Tampilkan daftar pegawai yang namanya mengandung MUI atau LI. Ya, ada satu yang belum saya jelaskan ke kalian, bahwa untuk N, kita coba tadi tampilkan. N tidak bisa kita gunakan untuk field yang sama. Misalnya kita ingin mencari tempat lahir. Kalian buat kondisi tempat lahir sama dengan Pontianak dan tempat lahir sama dengan Jakarta. Itu tidak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena tempat lahir ini hanya bisa bernilai satu value. Sedangkan kalau kalian menggunakan N, maka tidak ada tempat lahir yang memiliki lebih dari satu value, Pontianak atau Jakarta sekaligus. Maka sintaks tersebut tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, makanya jika kalian ingin menampilkan value yang berbeda, tapi di satu field yang sama, maka gunakanlah OR. Jangan gunakan N. Itu untuk mengingatkan kalian saja, supaya nanti kalau ada tugas ataupun soal yang menggunakan kata dan, misalnya namanya mengandung MUI dan LI. Nah, di situ kalian juga harus bisa mengecek bahwa sebenarnya yang digunakan itu tidak bisa dan, melainkan OR. Karena ada di satu field yang sama, nah value-nya saja yang berbeda. N bisa digunakan untuk value yang berbeda-beda. Sedangkan OR bisa untuk kolom yang berbeda atau juga kolom yang sama. Itu untuk OR 2 kondisi. Jadi ini adalah tugas kalian OR 2 kondisi. Kita akan lanjut materi OR 3 kondisi. Nah, penulisannya sama, cara kerjanya juga kurang lebih sama dengan OR 2 kondisi. Misalnya, kode dimulai dari 93. Oke, nama berawalan K, berarti kode 93 ada 2 data. Nama berawalan K ada 1 data, berarti sudah 3 data yang akan ditampilkan. Lalu berasal dari Pontianak. Di sini ada berapa Pontianak. Jadi akan ada lebih dari 3 data yang akan kita tampilkan. Select bintang from daftar pegawai, where kode. Kodenya dimulai dari 93, or nama dimulai dari K, lalu tempat lahir sama dengan Pontianak. Jika kita execute, maka akan tampil lebih dari 3 data. Ya, karena dia akan menampilkan kode 93 akan ditampilkan semua. Lalu orang yang berawalan K namanya akan ditampilkan, yaitu si Komala. Lalu tempat lahirnya sama dengan Pontianak. Akan ditampilkan Pontianak, 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 Pontianak. Itu untuk penggunaan OR. OR 3 kondisi. Jadi cara kerjanya sama, cuman ini lebih dari 2 kondisi saja. Biar kalian tidak bingung, untuk penulisannya kalian boleh dipisah seperti ini, biar lebih rapi. Nah, kalau digabung, itu mungkin akan ada beberapa dari kalian yang bingung cara kerja dari
query ini, padahal cara kerjanya sama saja dengan query dua kondisi. Ditampilkan kode segitiga, lalu tampilkan nama yang berawalan K, lalu tampilkan tempat lahir yang Pontianak. Jadi salah satu saja terpenuhi, itu datanya sudah ditampilkan. Tugas kalian untuk OR 3 kondisi tidak ada, jadi kita bisa lanjut ke penggunaan AND dan OR. Jadi kombinasi antara AND dan OR. Kita akan coba beri contoh untuk penggunaan AND dan OR. Misalnya kita ingin menampilkan daftar pegawai yang berasal dari Pontianak atau nama berawalan D dan kodenya berawalan 98. Oke, misalnya ya, ini kita coba tampilkan dulu semuanya. Tampilkan daftar pegawai yang berasal dari Pontianak. Berarti tempat lahir sama dengan Pontianak. Lalu atau OR nama berawalan D dan kode berawalan 98. Rapikan dulu ya, biar lebih rapi. Select bintang from daftar pegawai where tempat lahir sama dengan Pontianak or nama like D atau nama dimulai dari D dan kode dimulai dari 98. Seperti apakah hasilnya? Saat di-execute akan ada 8 data yang ditampilkan. Oke, coba kita baca datanya. Tampilkan data pegawai yang tempat lahirnya Pontianak. Oke, maka yang tempat lahir Pontianak akan ditampilkan. Ada 4 data yang tempat lahirnya sama dengan Pontianak. Lalu di sini ada kata atau. Atau, nanti kita akan tampilkan data lagi. Atau nama yang dimulai dengan D. Maka akan ditampilkan nama yang dimulai dari D. Dan kodenya 98. Nah, di sini kodenya 98. Nah, kita coba bandingkan dengan data asli. Kita cek satu-satu ya. Oke, bentar. Kita akan coba execute query ini secara bersama-sama untuk mengecek perbedaannya. Ini saya naikkan saja dulu untuk kita mengecek hasilnya. Nah, harusnya data ini ada 14 record. Tadi soal kita adalah, kita turunkan juga supaya soalnya bisa kelihatan. Di mana tempat lahirnya Pontianak. Di sini ada 4 record yang tempat lahirnya Pontianak. Apakah benar? Ada 4? Ya, benar. Lalu nama dimulai dari D. Di sini ada berapa orang yang dimulai dari D? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1 nama yang berawalan D yang tidak ditampilkan. Nah, kenapa tidak ditampilkan? Sedangkan di sini adalah OR. Atau nama yang dimulai dari D. Kenapa? Karena ini dianggap satu ketentuan yang harus terpenuhi bersama-sama. Jadi dia harus berawalan D dan juga kodenya dimulai dari 98.
Oke, untuk D yang lainnya itu benar, semuanya dimulai dari 98. Sedangkan untuk si Dinanta, kodenya dimulai dari 96. Maka karena dia tidak memenuhi syarat, nama diawali dengan D dan kode diawali dengan 98, maka data Dinanta ini tidak ditampilkan. Jadi, simpelnya, sintaks ini kondisinya seperti ini. Jadi, tampilkan dulu tempat lahir Pontianak, atau, nah ini dia ada di dalam kurung. Jadi, dua kondisi ini harus terpenuhi, baru kita gabungkan dengan ini. Masih bingung? Oke, misalnya kita cari nama yang berawalan D dan kodenya 98. Nah, dari data ini, dari 14 data ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang memenuhi ketentuan ini. Dimulai dari D, ya, dan kodenya dimulai dari 98, benar. Maka 5 data ini akan ditampilkan di query kita yang utuh seperti ini. Jadi tampilkan data yang tempat lahirnya sama dengan Pontianak, atau nah yang memenuhi kedua kondisi ini. Oke, jadi supaya kalian tidak salah hasilnya, misalnya kalian sebenarnya ingin menampilkan buka kurung di sini, lalu tutup kurungnya di sini. Nah, jika ini kondisinya, maka ini akan berbeda lagi hasilnya. Misalkan lihat, ini hasilnya 5. 5 saja. Nah, coba kita lihat cara kerja dari query ini. Kita harus cari dulu yang di dalam kurung. Karena kita harus mencari dulu yang di dalam kurung, maka kita cari yang tempat lahirnya Pontianak atau namanya dimulai dari D. Maka akan ada beberapa data. Nah, ini kita boleh execute dulu ya. Ini. Jadi ada 9 data yang memenuhi kondisi ini. Tempat lahirnya Pontianak, lalu kodenya 98. Di antara data ini, 9 data ini itu harus memenuhi kondisi ini. Kenapa? Karena ini menggunakan N. Maka ini harus terpenuhi. Dari 9 data ini, data mana saja yang kodenya dimulai dari 98? Hanya ada 5 data. Oke, berarti data lainnya akan dihilangkan. Maka hasilnya adalah hanya menampilkan 5 data hasil filter. Itu untuk penggunaan and dan or. Kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh coba sendiri, praktekkan sendiri, dan coba cari perbedaannya dengan menggunakan kurung atau tanpa kurung. Hasilnya seperti apa? Silahkan kalian coba ya. Sedangkan untuk tugas kalian, untuk and dan or, itu nanti akan saya sampaikan setelah kita membahas fungsi that. Nah, itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya, materi kita adalah in. Selain menggunakan or, kita juga bisa menggunakan in untuk menampilkan lebih dari satu kondisi. Sini, misalnya kita ingin menampilkan daftar pegawai yang berasal dari Pontianak atau Singkawang. Untuk materi or sebelumnya, maka tulisannya akan seperti ini. Tempat lahir, or ingat ya, jika dia ada di satu field yang sama, tetap harus disebutkan lagi fieldnya setelah fungsi and atau or. Jadi jangan tempat lahir sama dengan Pontianak or Singkawang. Itu tidak akan jalan query kalian. Ingat untuk menuliskan kembali field dan operatornya. Nah, ini kalau kalian menggunakan or, akan menampilkan tempat lahirnya yang Pontianak atau tempat lahir Singkawang. Maka akan ada 5 record yang memenuhi kondisi ini. Ini menggunakan or. Yang kita akan pelajari kali ini adalah penggunaan in. Nah, in sudah kita bahas di video 1.
tapi hanya satu kondisi saja. Bagaimana jika in kita isi lebih dari satu kondisi? Maka cara kerjanya akan sama seperti or. Kurung. Oke, seperti ini ya. Kita boleh bandingkan hasil dari kedua sintaks ini, hasilnya sama. Jadi selain menggunakan or, kita juga bisa menggunakan in. Ini hanya berlaku untuk or ya, karena di sini hanya ada satu field, tempat lahir. Seperti yang saya jelaskan tadi, n tidak bisa membuat dua kondisi di satu field sekaligus. Sedangkan or bisa. Karena ini hanya ada satu field dan ada dua value, maka kita gunakan or, tidak bisa gunakan and. Dan in ini cara kerjanya sama seperti or. Dia mencari tempat lahir yang sama dengan Pontianak atau Singkawang. Hasilnya sama, penulisannya saja yang berbeda. Itu untuk in. Selanjutnya kita akan membahas tentang rentang nilai, yaitu bagaimana cara menampilkan data dengan rentang nilai tertentu. Ada dua cara yang biasanya digunakan untuk menuliskan kondisi yang memiliki rentang nilai, yaitu operator lebih dari kurang dari atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau between and. Nah, ini kalian sudah pasti familiar sekali dengan penggunaan rentang. Penggunaan rentang di SQL Server sama seperti di pemrograman, ataupun di Access, ataupun di Excel. Cara kerjanya sama, cuma penulisannya yang berbeda. Kalau dengan MySQL itu sama. Penulisannya cukup gunakan operator lebih dari, kurang dari, atau between and. Nah, perbedaan dari kedua cara tersebut, saya akan jelaskan. Misalnya, kita ingin menggunakan field kode. Meskipun kode ini char, tapi value-nya adalah angka, jadi bisa kita gunakan operator lebih dari, kurang dari, operator pembanding. Misalnya, kita ingin mencari kode yang ada di rentang 93.9.300 sampai 9.700. Berarti sampai sini saja kan? Berarti ada 5 record. Rentangnya 9.300 sampai 9.700. Kita gunakan operator yang pertama, lebih dari, kurang dari. Apakah 9.300 termasuk? Kalau iya, gunakan sama dengan. Tulisannya where kode lebih dari. Nah, di sini harus dipastikan apakah 9.300 ini termasuk dalam filter, dalam kriteria. Jika termasuk, maka berikan sama dengan. Jika tidak termasuk, atau misalnya dia harus lebih dari 9.300. Jika datanya 9.300, pas-pasan itu tidak akan ditampilkan, maka tidak menggunakan sama dengan. Tapi jika niat kalian adalah menampilkan nilai 9.300-nya juga, berarti harus sama dengan 9.300. Lalu gunakan n. Dan n kode kurang dari sama dengan 9.700. Nah, di sini seperti yang saya sudah jelaskan dengan cara manual, akan ada 5 data yang ditampilkan. Karena kodenya ini ada di dalam rentang yang kita sebutkan. Apakah ini lebih dari 9.300 dan di bawah 9.700? Ya. Kelima data ini memenuhi kondisi, maka ditampilkan. Ini untuk penulisan dengan operator biasa, lebih dari, kurang dari. Selanjutnya between and. Nah, between and tulisannya sama seperti Access. Kalian pernah belajar Access kan? Jadi kalian sudah familiar dengan penggunaan between and.
where kode between 9300 and 9700. Kita coba bandingkan hasilnya, maka yang akan tampil itu adalah hasil yang sama persis. Karena kedua query ini memiliki arti yang sama, cuma cara penulisan saja yang berbeda. Yang satunya menggunakan operator lebih dari kurang dari, yang satunya menggunakan between and. Ini ada nilai dengan rentang kecil, yang paling minimalnya ini adalah rentang maksimal. Ini minimal, ini maksimal. Nah, karena kalian sudah belajar yang namanya rentang nilai, maka tidak akan saya jelaskan lagi bagaimana cara kita menentukan lebih dari kurang darinya. Ini kalian kalau misalnya memang masih belum paham, kalian coba pelajari sendiri. Tugas kalian untuk rentang ini adalah, berarti ini ada tugas ke-12. Tampilkan daftar pegawai yang lahir tahun 1976 sampai dengan 1980. Jadi ini adalah soal nomor 12. Untuk mengerjakan soal ini, kita terlebih dahulu harus mengenal fungsi det. Ada beberapa fungsi det yang bisa kita gunakan pada SQL Server. Tidak akan saya jelaskan semuanya karena materi kali ini saya hanya akan menjelaskan penggunaan day, month, year yang fungsinya untuk mengambil nilai tanggal, bulan, dan tahun pada sebuah record yang bertipe det. Di sini kita punya dua field atau kolom yang tipenya date atau tanggal. Itu tempat lahir dan mulai kerja. Misalnya kita hanya akan menampilkan tahun. Ini saya sudah boleh hapus ya. Saya hapus dulu. Misalnya kita ingin menampilkan tahun saja dari field ini. Maka kita bisa gunakan select tahun saja dari tanggal lahir. Maka akan ditampilkan tahun saja dari field tanggal lahir. Seperti yang kalian tahu, di field tanggal lahir itu tidak hanya tanggal, ada bulan, ada tahunnya juga. Nah, untuk menampilkan tahun, kita gunakan fungsi year. Kalau kita ingin menampilkan bulannya, kita gunakan month. Kalau kita ingin menampilkan tanggal, kita gunakan day. Day untuk menampilkan value berupa tanggal, month, bulan, year, tahun. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita bisa gunakan year. Dan gunakan rentang yang sudah kita bahas tadi sama-sama. Bisa gunakan between and, bisa gunakan lebih dari kurang dari. Nah, mungkin ada yang bingung, bagaimana cara menulisnya? Saya akan berikan satu contoh saja yang sederhana. Misalnya kita ingin menampilkan tanggal dari rentang 1 sampai 30. Dan 30 deh semuanya. 1 sampai 10 saja deh. Berarti ada berapa? Ini masih masuk dalam rentangnya. Lalu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 8 data yang tampil. Oke, kita coba ya. Where? Oke. Apa yang akan kita tampilkan value-nya dari sebuah tanggal? Apakah tanggalnya, atau bulannya, atau tahunnya? Di sini yang akan kita cari rentangnya adalah tanggal. Berarti gunakan day. Lalu buka kurung, sebutkan field-nya. Jadi field ini adalah tanggal lahir. Maka day, buka kurung, sebutkan field-nya. Seperti ini. Lalu gunakan rentang. Kalau misalnya kalian gunakan between and, maka langsung saja between
1 and 10. Maka akan ditampilkan datanya yang tanggal lahirnya itu ada di antara 1 sampai 10. Kita cek apakah ada tanggal lahir yang kurang dari 1? Tidak ada. Apakah ada tanggal lahir yang lebih dari 10? Tidak ada. Ini untuk day, mengambil nilai tanggal. Nah, kalian bisa gunakan month ataupun year untuk mengambil nilai sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini yang akan kalian tampilkan adalah tahun. Berarti gunakanlah year. Ini untuk between and. Gimana untuk operator lebih dari kurang dari? Ya, lebih dari sama dengan 1 and. Sebutkan lagi ya, jangan lupa untuk menyebutkan lagi. Setelah di-execute, maka seperti yang bisa kalian lihat, hasilnya sama. Jadi di rentang, bisa gunakan operator lebih dari kurang dari ataupun between and. Untuk tugas kalian, akan ada tugas dari nomor 13 sampai nomor 20. Nah, dia ada di bawah sini. Akan saya tampilkan. Jadi ini adalah soal 13 sampai 20. Ini tampilkan semua data karyawan yang mulai kerja pada tahun 1998. 14. Tampilkan semua data karyawan yang mulai bekerja bulan Mei. Soal 15. Tampilkan semua data yang nama tengahnya adalah Mui dan tahun kelahirannya adalah 1974. Soal ke-16. Tampilkan semua data karyawan yang bukan berasal dari Pontianak dan mulai bekerja tahun 1998. Soal 17. Tampilkan semua data, ini saya hapus ya. Tampilkan semua data karyawan yang mulai bekerja antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Ingat ya, meskipun ini adalah string, tetap nanti rentangnya kalian harus gunakan numerik atau angka. Soal 18, tampilkan semua data yang lahir antara tanggal 1 sampai 15 dan bulan lahirnya antara bulan 2 sampai 8. Jadi ada 2 rentang. Ingat untuk menggunakan buka kurung tutup kurung agar hasilnya lebih valid dan juga lebih rapi dalam penulisannya. Soal 19, tampilkan semua data yang bulan mulai kerjanya sebelum bulan Juli dan tahun mulai kerjanya setelah 1997. Soal 20, tampilkan semua data karyawan yang lahir antara tanggal 1 Januari 1974 sampai dengan 20 Desember 1977. Inilah tugas kalian yang nanti akan kalian kumpulkan bersamaan dengan tugas yang ada di video part 2. Baiklah, sekian materi kita untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.